Shalom umat Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita sudah sampai di hari yang ke-60 berakar dalam firman. Dan hari ini adalah hari yang tepat di mana kita memulai kitab Yosua. Dan itu berarti kita sudah mengakhiri kitab-kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab Musa kita sudah lewati. Dan mari sama-sama kita bersemangat untuk kita memulai di dalam kitab Yosua ini. Dan Yosua adalah pemimpin sesudah Musa, yaitu pemimpin kedua sesudah Musa. Dan kita sangat bahagia bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang terus berlanjut dan Tuhan tidak berhenti di tengah jalan. Allah kita adalah Allah yang sempurna, dan Dia sempurna dalam segala rancangannya, Dia sempurna dalam segala kehendaknya, dan Dia sempurna dalam mengasihi umatnya. Puji Tuhan. Dan kita melihat bersama-sama, kita memulai dari pasal yang pertama dari kitab Yosua, dan kita melihat perintah Tuhan langsung kepada Yosua untuk satu tujuan, yaitu merebut tanah Kanaan. Dan Yosua sama seperti juga Musa adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Dan luar biasa, di ayat yang kelima kita langsung berhadapan dengan bagaimana Tuhan bersikap terhadap Yosua. Dikatakan di situ, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tentunya rekam jejak Yosua kita masih ingat ya, pada saat Musa mengirimkan 12 pengintai ke Kanaan, dan mereka mendapati keadaan di sana yang luar biasa. Tetapi waktu kembali hanya ada 2 yang dengan penuh iman dan penuh tekad bahwa sebagaimana Tuhan menjanjikan, mereka akan memenangkan dan menduduki negeri itu bagi mereka. Mereka pastikan bahwa mereka akan menang. Tetapi yang 10 lainnya, mereka orang-orang yang ketakutan. Dan mereka bilang mereka seperti belalang di hadapan mereka. Nah, saudara, kita melihat bahwa Tuhan memilih orang-orang yang memiliki iman dan percaya kepada Tuhan, bukan mengukur diri kita sendiri dalam menghadapi tantangan hidup, tetapi mengukur Tuhan yang besar yang menyertai kita. Dan luar biasa, dan setelah Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, dan dia mulailah mengatur umat Israel. Lalu dia memerintahkan dalam 3 hari mereka harus segera bersiap untuk mereka mulai berjalan untuk masuk ke tanah Kanaan. Dan dia mengatur barisannya, dan semua mereka harus siap. Dan orang Israel kecuali suku Ruben, suku Gad, dan setengah dari Yusuf, yaitu Manasya ya, setengahnya, mereka hanya pria yang berjalan, mereka yang siap berperang, karena anak-anak dan para wanita akan tetap tinggal di seberang Yordan, dan mereka tidak ikut bersama-sama. Tetapi sesuai dengan ketetapan yang dibuat Musa, bahwa mereka harus pergi bersama-sama merebut Kanaan itu sampai semuanya sudah tenang, sudah aman, dan mereka boleh kembali kepada keluarga mereka yang ditinggalkan di seberang sungai Yordan. Dan mereka bersiap-siap. Dan akhirnya saudara, waktu Yosua berbicara kepada bangsa Israel, kita melihat ada kesatuan semangat dan kesatuan hati dan jawaban yang sungguh-sungguh menggembirakan. Sebagai pemimpin baru, saya percaya bahwa Yosua betul-betul memerlukan dukungan semacam ini. Di ayat 16 dikatakan, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Luar biasa saudara, ketaatan yang dahsyat. Kalau kita melihat bahwa bangsa Israel bukan bangsa yang gampang untuk dipimpin, tetapi sampai pada tahapan ini mereka adalah orang-orang yang sehati, dan mereka tahu memang Yosua sudah ditetapkan Tuhan untuk menggantikan Musa dan memimpin mereka. Dan mari kita masuk kepada pasal yang kedua, berbicara tentang sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya juga sangat suka bagian ini, yaitu tentang pengintai-pengintai Yeriko. Dan kita melihat bahwa Yosua sebagai orang yang pernah mengintai sebelumnya, dan Tuhan juga memberkati dia dengan orang-orang yang baik yang akhirnya dia pilih untuk pergi dan masuk ke Yeriko dan masuk untuk melihat-lihat kota itu. Dan pada saat 2 pengintai ini sampai di sana, mereka sampai kepada seseorang. Sebenarnya dia adalah seorang pelacur, saudara, dan rupanya tetapi tidak ada tempat tinggal. Akhirnya mereka tinggal di situ. Dan pada saat ketahuan dan mau dicari, mereka
wanita ini membela kedua pengintai itu, dan dia menyembunyikan kedua pengintai Israel itu di atas suatu rumahnya di atas, lalu ditutupin dengan jerami, dan dia akalin si petugas dari Yeriko untuk mencari dan menangkap dua orang ini. Tetapi akhirnya dia berbicara kepada kedua, dan ini percakapan yang manis sekali, dan perlu kita tahu, saudara, bagaimana Tuhan menghargai siapapun sepanjang dia mempercayai Tuhan, karena perubahan hidup itu ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan seorang. Firman Tuhan pun berkata dosa hitam seperti apapun bisa dijadikan putih. Dan kita sangat bangga akan Tuhan kita. Dan dari perjanjian lama kita tahu bahwa Tuhan mengasihi seluruh manusia. Hanya memang Tuhan memilih sebagai contoh Israel menjadi umat kesayangannya, sebagai bukti kasih Allah kepada manusia. Dan pada akhirnya manusia akan tahu bahwa Tuhan memang mengasihi seluruh manusia. Saat Yesus datang menjadi juru selamat, siapapun yang percaya, tidak pandang dia dari background manapun. Kita bangga akan Tuhan kita. Dan inilah percakapan dari dua pengintai ini dengan perempuan yang di Yeriko itu, dan mereka berkata kepada kedua pengintai ini sedemikian, dan berkatalah orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberia di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang terhadap kamu, sebab Tuhan Allahmu ialah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Nah, karena akhirnya perempuan itu melepaskan, mereka diturunkan dengan tali dari atas rumahnya, dan rumahnya itu berbatasan, berada di pinggiran kota ya, jadi diturunkan dari atas rumahnya. Dan inilah sebenarnya kebutuhan orang-orang yang di sekitar kita. Kadang-kadang kita merasa juga seperti bangsa Israel, mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, bahkan mengalami kegagalan. Tapi kita melihat sepanjang kita tetap taat dan setia, kita semua yang bertahan sampai pada saat-saat tertentu seperti sekarang ini, kita melihat bahwa Tuhan juga memakai bangsa Israel. Walaupun mereka merasa, waduh, kita suka begini dan suka begitu, tapi pada saat mereka tetap setia, tetap bersatu, kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi atas umat yang sedemikian luar biasa. Dan kedua pengintai ini berbicara kepada perempuan itu. Ayat 17 kita lihat, kedua orang itu berkata kepadanya, kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmisi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami, dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah. Tapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Nah saudara, inilah yang terjadi, percakapan yang terjadi sebelum sebelum kedua orang itu diturunkan dengan tali oleh wanita itu. Dan dia menyuruh mereka, pergilah ke gunung dan tinggallah di sana selama 3 hari sampai pengejar-pengejarmu akhirnya kembali ke kota dan kalian bisa pulang kembali ke bangsamu. Dan saudara, kita melihat sesuatu yang sangat menarik di situ, bahwa kebutuhan dari orang akan keselamatan, dan diam-diam ada banyak orang yang mempercayai Tuhan kita, hanya bagaimana kita berinteraksi dengan sesama kita. Lalu kita melihat soal permintaan dari dua pengintai itu, yaitu ada tali yang merah, tali kirmisi yang dikatakan di situ, saudara. Dan kirmisi itu seperti bahasa Inggrisnya itu scarlet, warnanya merah, tali merah. Tali merah itu berbicara apa, saudara? Kita melihat juga pada saat Tuhan membunuh orang-orang pada tulah ke-10,
yang sulung itu dibunuh, dan orang-orang dengan tanda merah darah Kristus itu, darah domba itu, mereka terselamatkan. Ini saudara, kita melihat bahwa Tuhan masih tetap memakai hal-hal seperti ini, dan inilah tanda bagi kedua orang itu pada saat mereka menyerbu kota ini lalu dikalahkan, maka mereka akan melihat tanda tali merah itu tergantung dari jendela itu, dan rumah itu diselamatkan. Dan ada keyakinan, kepastian yang sungguh-sungguh bahwa satu keluarganya. Ini juga berbicara perkataan dari Petrus berkata, percayalah kepada Kristus, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Saudara, kata-kata firman Tuhan, Tuhan bukan dadakan-dadakan memberikan kebenaran, tapi kebenaran dan hatinya sudah ada dari awalnya bagi kita. Sebab itu mari kita menjadi peka akan Tuhan kita. Dan bersyukur sekali seperti yang saya katakan tadi, bahwa Yosua akhirnya menemukan orang yang tepat, yang sama dengan dia, yang dapat dipercaya untuk pergi menjadi pengintai kota Yeriko. Dan pada kembalinya kita melihat di ayat 24 dikatakan, kata mereka kepada Yosua, dua orang tadi ini, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Saudara, kita perlu orang-orang yang penuh semangat, penuh iman. Dan kita melihat bahwa Yosua juga berbicara kepada mereka, dan dia berkata bahwa Tuhan sudah memberikan tanah Kanaan ini, tanah perjanjian ini kepada kita, dan kita harus merebutnya. Kita melihat juga orang yang dia utus untuk pergi mengintai berbicara soal perkataan iman yang sama. Kita melihat bersama-sama saudara, dan dukungan dari rakyatnya, dukungan dari orang Israel sepakat berkata, kami akan mentaati engkau, engkau kemana kita kemana, engkau suruh kita kemana kita akan pergi. Dan saudara, kita melihat bersama-sama di sini, dan Yosua juga menyatakan bahwa kemenangan bangsa Israel bukan kemenangan satu orang, tetapi kemenangan bersama. Dan itu luar biasa. Dan kita lebih jelas lagi, kita akan melihat di pasal yang ketiga, kita melihat di 17 ayat ini adalah peristiwa waktu mereka menyeberangi sungai Yordan. Dan dikatakan dari Sitim, di mana mereka berkemah dan menerima nasihat-nasihat akhir dari Musa, lalu kemudian mereka berangkat ke sungai Yordan. Dan itu adalah perbatasan untuk mereka menyeberang sampai ke tanah Kanaan. Dan Yosua sudah mulai memberikan aturan-aturan atau aba-aba kepada mereka, yaitu yang paling pertama adalah sesuai perintah Tuhan, tabut Tuhan yang harus berjalan mendahului mereka, dan mereka harus menjaga jarak supaya mereka dapat mengikuti dengan benar. Dan kita melihat di sini saudara, hal yang paling pertama selalu di dalam bangsa Israel adalah tabut Tuhan berjalan di depan mereka, dan itu berbicara soal kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan kita juga melihat bahwa kalau di mana ada kehadiran Tuhan, perlu kita sebagai umat Tuhan yang mengikuti Tuhan, kita harus hidup sesuai dengan pimpinan Tuhan, berjalan sesuai dengan pimpinan Tuhan. Dan ini luar biasa sekali saudara. Dan Yosua berkata di ayat yang kelima, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Besok mereka akan menyeberang. Setelah mereka sudah berjalan saudara, dan mereka sudah berkemah, sudah 3 hari sudah istirahat di tepian sungai Yordan, dan Yosua berkata bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Luar biasa, seorang pemimpin dengan perkataan positif, perkataan iman itu diperlukan pada saat-saat ini. Di tengah-tengah dunia yang banyak masalah, banyak tekanan, maka mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita mendapatkan dari Tuhan, sehingga apa yang keluar dari mulut kita adalah perkataan Tuhan, perkataan iman yang membangkitkan semangat setiap orang untuk terus maju di dalam Tuhan. Haleluya. Siapapun engkau bilang engkau pemimpin atau bukan pemimpin, mari kita belajar untuk memperkatakan iman, karena kita tahu siapa yang menyertai kita, yaitu Tuhan yang besar. Dan ayat yang kelima ini kita melihat saudara, yang berikutnya, dan pertama kita melihat kemenangan bersama mereka, kekompakan hati dan berjalan bersama-sama. Yang berikutnya adalah Musa berkata-kata tentang kekudusan, dan berkata-kata tentang perkataan iman yang harus keluar dari setiap umat Tuhan. Dan
kita sangat bangga akan Tuhan. Kita yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Dan keluarkanlah kata-kata sesuai dengan apa yang kita alami, yaitu kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita dan dalam kebersamaan kita. Dan ayat yang ketujuh, dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Saudara yang kekasih, siapapun engkau, kalau engkau dipanggil Tuhan, mari bergantung berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang akan melakukannya bagi kita. Kita tahu manusia semua sama dengan kelemahan, kekurangan. Tapi kalau Tuhan menyertai, ada sesuatu yang dahsyat yang pasti akan terjadi. Dan karena Tuhanlah, maka Yosua dapat melakukan segala sesuatunya. Dan di ayat yang ke-15, sesuai dengan perintah dari Yosua, maka para pengangkat tabut Tuhan itu berjalan ke depan. Karena Tuhan berbicara kepada Yosua bahwa engkau akan menyeberangi sungai Yordan ini dengan cara yang ajaib. Pada saat orang yang mengangkat tabut Tuhan itu menginjakan kakinya di sungai Yordan, maka yang mengalir dari hulu dan sampai kepada akhirnya itu akan berhenti, sehingga mereka akan berjalan di tempat kering. Dan ini kejadian yang kedua sesudah Tiberias, sesudah Musa memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Laut Tiberias, saudara, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi lagi bagi Yosua. Itu luar biasa. Di ayat 15 dikatakan, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Nah, saudara, kalaupun Tuhan sudah berjanji, tapi umatnya tidak taat, maka itu tidak akan terjadi. Tapi pada saat Musa menyuruh untuk melangkah, dan mereka melangkah, dikatakan pada saat kaki mereka sudah sampai di air, maka air itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah selatan, sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali, lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Dan saudara, itu terjadi dikatakan selama musim menuai. Kalau kita mempelajari, musim menuai itu adalah masa awal dari musim semi, dan biasanya, dan itu jatuhnya sekitar pada hari raya mereka mempersembahkan buah sulung, ya, first fruit kepada Tuhan. Dan itu adalah berkaitan dengan semacam gandum yang mereka panen pada saat itu. Dan saudara, dan kita melihat, saudara, pada masa-masa itu adalah masa-masa yang air itu mengalir cukup deras. Karena itu sesudah musim dingin, dan sebagian dari es atau salju yang sudah mulai meleleh lalu menjadi air dan mengalir ke sungai, dan juga karena hujan sebelumnya, ya, pada saat musim dingin itu banyak, sehingga air itu cukup tinggi. Dan Tuhan melakukan di saat seperti itu, sehingga kuasa dan kemuliaan Tuhan betul-betul nyata di tengah-tengah bangsa Israel. Dan kita juga yang membaca itu, kita bangga akan Tuhan kita. Dan biarlah ini memberikan kita semangat untuk kita tidak menjadi takut untuk menghadapi apapun yang membuat kita takut sekalipun. Kita percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita. Itu luar biasa sekali. Dan ayat yang ke-17, tetapi para imam pengangkut tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan, sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Hal yang luar biasa terjadi lagi di bawah kepemimpinan Yosua. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang sama. Mari saudara, kita tetap setia. Bangsa yang tersisa ini pun, saudara, yang tetap setia kepada Tuhan, yang tetap melakukan sesuai apa yang Tuhan mau, tetap menjaga kekompakan mereka, kita melihat kuasa Tuhan tetap ada. Dan saya percaya sampai pada saat ini pun, pada saat kita sekarang ini belajar dari bangsa Israel, dan mari kita memiliki iman sungguh-sungguh kepada Tuhan dan melakukan bagian kita dengan benar, sehingga kita dapat memperkenankan
menyenangkan Tuhan, dan Tuhan boleh dipermuliakan pada saat Ia berkarya di tengah-tengah umatnya. Haleluya, mari tetap semangat saudara, tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya, tetap jaga hati, tetap bergandengan tangan satu dengan yang lain, tetap kompak dimanapun Tuhan tetapkan saudara berada. Mari bekerja bersama-sama, mari sehati, dan mari mentaati apapun perintah Tuhan yang Tuhan sampaikan dari pemimpin, dari orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan. Dan mari kita maju bersama, karena percaya bahwa Tuhan akan memperlihatkan kembali mujizat-mujizat kemuliaan Tuhan, sehingga namanya dipermuliakan di tengah-tengah umat Tuhan, sehingga dunia boleh melihat Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa besok, dan jangan lupa mulai hari ini membaca firman Tuhan. Kalaupun saudara sudah ketinggalan sekian lama, tapi mulai sekarang berpacu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita sudah mulai hari ini dari kitab Yosua. Tuhan Yesus memberkati kita semua.